Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berkumpul kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bila kita sama-sama persiapkan hati, pikiran kita, mata kita tertuju kepadanya. Engkau Allah yang Tuhan termegah dari yang paling megah di dunia ini. Engkau yang termegah Bapa. Kami kagum hormat akan Engkau Bapa. Keajaibanmu tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Yang ada di tahta. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang
lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Amin. Hanya Kau yang ada di tahta. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Hanya Kau yang ada di tahta. Beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Bapa yang baik Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada surga, sehingga kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi kami semua Bapa, penuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, amin. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita katakan, hati kami rindu Tuhan, hati kami haus, hati kami lapar. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, syukuri Dia raya lama-lama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan Kau hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami haus, kami dahaga Tuhan, kami lapar. Kenyangkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan turun atasnya Tuhan, dan perkenankan kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan telinga, hati, pikiran kami, roh kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, biar kami semakin peka akan Tuhan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat apa yang Yesus katakan kepada setiap orang percaya, bahwa Dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ini ucapan Tuhan Yesus tentang hal ini. Saudara, ayat ini seringkali menjadi bahan pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana mungkin, katanya, manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan? Memang kalau kita baca ayat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Maksudnya daripada yang Yesus kerjakan, katanya. Mana mungkin? Saudara, bagaimana mungkin manusia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan? Sebab Yesus mengerjakan pekerjaan yang sempurna dan manusia tidak bisa mengerjakan yang sempurna. Tapi manusia di dalam Yesus, dia akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Memang kalau mau ngukur secara kuantitas atau kualitas, gak mungkin. Kita lihat secara kualitas lah. Ketaatan. Bagaimana ketaatan saudara? Bagaimana ketaatan anak-anak Tuhan dibandingkan dengan ketaatan Yesus? Jauh. Yesus jauh lebih taat kepada Bapa daripada saudara kepada Bapa. Yesus sangat taat. Ketaatannya penuh. Ketaatannya sempurna. Ketekunan. Yesus lebih tekun daripada kita semua. Yesus lebih tekun daripada kita semua, saudara. Bahkan dia bertekun di dalam memikul salib. Penderitaan, Yesus lebih menderita dari semua orang. Sejak kecil, dia sudah mengalami penderitaan. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Yesus lebih banyak susah, lebih banyak menderita. Mungkin saudara mengatakan, hidup saya ini kok susah. Hidup saya ini kok banyak penderitaan. Hidup saya kok gini melulu. Tuhan Yesus lebih banyak susah daripada saudara. Dia mengalami banyak hal. Pencobaan. Mungkin saudara mengatakan, kok saya pencobaan melulu ya hidup ini. Sebentar-bentar pencobaan. Lagi-lagi pencobaan. Kayaknya sih saya orang paling banyak pencobaan. Tidak juga saudara. Yesus dicobai lebih banyak daripada manusia yang lainnya. Bahkan iblis secara terang-terangan datang kepadanya dan mencobai dia. Tapi setiap kali pencobaan Yesus menang. Mujizat. Mungkin ada hamba Tuhan, dia buat mujizat. Yesus banyak juga membuat mujizat. Ada 3 orang yang dibangkitkan dari kematian. Anak perempuan Yairus, anak janda dari Nain, dan Lazarus. Lalu kemudian, dan yang paling besar adalah Yesus bangkit sendiri. Ada banyak 2 kali Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti. Itu udah spektakuler sampai ditulis oleh 4 Injil. Yesus mencelikan mata yang buta sejak lahir. Belum yang lumpuh. Banyak. Itu yang tertulis dalam Injil. Mungkin juga ada yang tidak tertulis, tapi banyak. Apakah ada manusia yang lebih daripada yang Yesus buat? Lalu bagaimana dengan ayat ini? Tentang pengorbanan. Bagaimana pengorbanan? Mungkin seseorang mengatakan, saya ini banyak berkorban buat pekerjaan Tuhan. Saya banyak berkorban menolong orang lain. Saya menolong orang piatu, saya menolong janda-janda, saya menolong banyak orang. Atau mungkin pengorbanan saya udah banyak sekali. Yesus lebih banyak berkorban buat manusia, buat saudara juga. Dia korban banyak. Dia mengorbankan dirinya. Dia meninggalkan sorga yang mulia. Orang-orang rindu masuk sorga. Tetapi Yesus meninggalkan sorga yang mulia demi menyelamatkan manusia. Dia meninggalkan kekayaannya. Dia rela menjadi miskin untuk mengayakan saudara. Yesus berkorban lebih banyak daripada saudara. Kalau saudara mengatakan, saya sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan sekian banyak. Saya sudah berbuat ini buat pekerjaan Tuhan sekian banyak. Yesus lebih banyak daripada saudara. Jangan saudara pikir, saudara udah. Tidak, Yesus lebih banyak dia berkorban. Bahkan nyawanya sekali. Saudara belum pernah, atau kita belum pernah sampai keluar darah. Tapi Tuhan Yesus sampai meneteskan darah. Bagaimana dengan ibadah? Yesus lebih banyak berdoa daripada saudara. Pagi-pagi dia berdoa. Kadang-kadang siang cari tempat sunyi. Kadang-kala dia naik ke malam hari semalaman. Dia lebih banyak ibadah, puasa daripada kita semua. Yesus lakukan itu.
Bagaimana mungkin bisa lebih besar dari Yesus? Yesus lakukan. Ada orang mengatakan, waduh ibadahnya tekun. Tapi Yesus lebih dari itu. Pengikut Yesus juga banyak. Banyak orang ikut Yesus. Ada yang tulus, ada yang tidak. Walaupun akhirnya ia menetapkan 70 murid. Kemuliaan Yesus lebih jauh daripada semua. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, itu tempat yang sangat mulia. Semua musuh akan ditaklukkan di bawah kakinya. Pengampunan. Oh, Yesus lebih banyak mengampuni orang lain. Bahkan dia mengampuni orang yang menganiaya. Dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita cuma mengampuni saja satu. Rasa-rasanya kita, aduh kok berat sekali. Memaafkan orang lain berat sekali. Tapi Yesus mau mengampuni orang yang telah menganiaya dia. Yang telah menyalibkan dia. Yesus memintakan ampun. Sudah lihat. Apakah saudara lebih besar dari Yesus? Tentu kita jawab tidak. Dia lebih besar. Lalu apa maknanya? Yesus berkata di sini, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara, kita melihat konteks ayat ini. Mulai dari pasal yang ke-13, itu konteksnya sudah masuk ke minggu-minggu Paskah. Di pasal yang ke-14, Yesus duduk bersama 11 murid. Kenapa? Karena Yudas Iskariot sudah meninggalkan perjamuan di pasal 13 ayat 36. Kalau kita lihat pasal 13 ya. Ini Yudas Iskariot. Ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, Yesus berbicara perkara penting di pertemuan ini. 14, 15, 16, 17 dan terus. Bahkan 3 pasal khusus bicara mengenai Roh Kudus. 14, 15, 16. Jadi perkataan Yesus, ucapan Tuhan Yesus ini berkaitan dengan Roh Kudus. Berhubungan dengan Roh Kudus. Kita baca dalam teks Yunani, dikatakan di sini, kalau saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kata Ibrani Yunaninya amen, amen, lego, humin. Amen, amen, lego, humin. Itu artinya. Amen itu artinya sesungguh-sungguhnya. Amin, amin. Kalau saudara mengucapkan katakan amin. Ada amin, amin. Itu artinya saudara membenarkan. Amin itu berkata membenarkan. Iya benar. Iya seperti itu. Itu namanya amin. Amin, amin, lego, humin. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Oh, pisteuon itu dari kata pistis, pisteo itu percaya. Aiseme ke dalam aku. Ta erga pekerjaan. Ha ego poyo. Aku mengerjakan. Kekeinos poisei, pekerjaan-pekerjaan. Jadi terjemahannya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu yang percaya kepadaku. Terjemahan Indonesia ditambahin kata barang siapa. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan juga. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan juga. Sebab kita tubuh Tuhan, kita bisa mengerjakan. Kai, mesona, tauton, poisei. Dan ia akan mengerjakan yang lebih besar lagi. Dan ia akan mengerjakan yang lebih besar dari ini. Akan mengerjakan pekerjaannya lebih besar lagi. Hoti ego pros ton patera poriomai. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Mengapa kita akan mengerjakan pekerjaan yang besar? Dari apa yang terjadi? Sebab Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Ini artinya, seandainya kita hamba Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar, itu bukan berarti aku, tetapi itu adalah Yesus yang ada di dalam kita, di dalam aku. Itu yang ada. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, atau sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Kata amin 2 kali ditulis, amin, amin. Ini artinya sebenarnya. Tuhan bicara sebenarnya, Tuhan bicara sesungguhnya. Bukan bicara asal bicara, tidak. Tapi dia bicara yang sesungguhnya. Sesungguh-sungguhnya. Amin artinya sebenarnya. Jadi yang Yesus katakan adalah sebenar-benarnya. Bukan sesuatu yang dikira-kira. Bukan. Bahkan orang percaya akan melakukan pekerjaan yang besar. Amin, amin. Tuhan bilang sesungguh-sungguhnya. Saudara, kata amin, amin itu biasanya diucapkan pada waktu orang sedang berdoa. Atau juga pada waktu orang sedang berbaca Alkitab. Ketika Esra baca Alkitab, mereka mengatakan semua amin, amin. Saat Esra mengucapkan firman Tuhan, mereka mengatakan amin. Nah, saudara, kalau saudara baca kitab Esra, saya tidak menulis ya itunya di ayatnya, tetapi saya baca ke setiap kali Esra bicara tentang ini, mereka mengatakan amin dan amin, saudara. Itu yang ada. Nah, jadi saudara, amin adalah saat itu. Dan sekarang yang mengucapkan ini adalah Yesus. Berarti Yesus firman itu sendiri. Berarti dia meneguhkan bahwa saudara dengan saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara dan saya bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Mengapa kita tidak mengerjakan pekerjaan yang besar? Mengapa kita tidak mengerjakan pekerjaan yang besar? Karena kita tidak siap mengerjakan pekerjaan yang besar itu. Karena kita tidak taat. Karena kita tidak mau. Karena kita tidak siap. Kalau kita siap dan mau, maka kita mengerjakan pekerjaan yang besar. Barang siapa percaya. Kata ini banyak, apalagi di dalam Injil Yohanes itu banyak sekali. Barang siapa yang percaya. Barang siapa percaya. Saudara, misalnya Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Beberapa ayat saya mau baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kalau percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Tidak ada hukuman. Sebab itu surat Paulus kepada jemaat di Roma, sekarang sudah tidak ada hukuman lagi bagi orang yang di dalam Yesus. 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara memperoleh hidup yang kekal. Indah. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 35. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara tidak akan haus lagi. Perempuan Samaria haus. Sehingga 5 suami masih belum cukup. Dia haus. Jiwanya haus. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan katakan. 7:38. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang ini tentang Roh Kudus.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan aliran air mati. Bukan air yang menggenang, tapi air yang hidup. Air yang menyegarkan. Perempuan Samaria setelah mengenal Yesus, segar. Yohanes 11:25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, sudah mati aja bisa hidup lagi kalau percaya. Ya. Kalau percaya kepada Yesus, sudah mati dia akan hidup. Biar kita mau percaya kepada Yesus. Kisah 10:43, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan dapat pengampunan dosa. Percayalah, dosa sudah diampuni. Roma 10 ayat 11, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Itulah sebabnya tidak mungkin orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya dipermalukan. Tidak mungkin. Hidupnya dari mengemis dari orang-orang lain. Tidak. Yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan dalam banyak hal. Karena Tuhan tidak ingin hambanya dipermalukan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, hidup saudara tidak akan dipermalukan. Tidak mungkin dipermalukan. Dia adalah pembela. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Apa saudara punya kesaksian? Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara pasti akan penuh, akan banyak kesaksian-kesaksian di dalam hidup saudara. Karena saudara percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu penting. Sangat penting. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya lebih besar. Lebih besar. Sebab apa? Sebab Yesus di dalam dirinya. Sebab Yesus ada di dalam dirinya. Kalau di dalam diri kita ada Yesus, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Apakah di dalam diri saudara Yesus? Kalau saudara mengatakan di dalam diri saudara Yesus, maka saudara akan bisa melakukan apa-apa yang besar. Sehingga imannya kepada Yesus membuat pekerjaan besar terjadi. Iman kita kepada Yesus membuat pekerjaan besar terjadi. Iman kita kepada Yesus membuat pekerjaan itu terjadi. Iman kita kepada Yesus membuat pekerjaan besar itu terjadi. Dan itu terjadi. Bukan dirinya. Tapi Yesus yang ada dalam diri saudara. Yesus yang ada dalam diri saudara. Itu yang membuat saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Amin. Ya, seperti itu. Melakukan pekerjaan Yesus. Bahkan lebih besar lagi. Bahkan lebih besar lagi. Mengapa bisa lebih besar? Mengapa kita mengerjakan pekerjaan Yesus bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi? Sebab Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Mengapa bisa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab Tuhan pergi kepada Bapa. Saudara, mau apa? Pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya. Alangkah baiknya kalau ia pergi. Sebab kalau ia pergi, ia akan meminta kepada Bapa agar Roh Kudus menyertai orang percaya. Saudara, Tuhan mengatakan lebih berguna kalau aku pergi. Murid-murid ingin memegang Yesus untuk tetap bersamanya. Kalau mau pergi, jangan pergi. Thomas mengatakan, mau kemana? Aku tidak tahu. Aku tidak kenal. Tuhan, kau hendak pergi kemana? Kalau bisa, jangan pergi. Setelah bangkit pun, kalau bisa jangan pergi. Karena murid-murid membutuhkan pemimpin. Murid-murid membutuhkan kepala. Dan Yesus adalah kepalanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lebih berguna, biarkan Roh Kudus yang mendidik kamu sehingga kamu menjadi pemimpin-pemimpin. Dan kamu menjadi kepala-kepala. Dan kamu menjadi orang-orang. Dan kamu menjadi pemimpin-pemimpin.
Tuhan Yesus bicara alangkah baiknya kalau ia pergi, sebab ia akan meminta kepada Bapa agar Roh Kudus menyertai orang percaya, agar Roh Kudus menyertai saudara. Dia naik ke sorga, dia minta kepada Bapa, dan Bapa menurunkan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam diri saudara selama-lamanya. Roh Kudus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar kalau kita mau taat kepadanya. Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang besar-besar kalau saudara mau taat. Kalau saudara taat, maka saudara akan bisa melakukan Roh Kudus yang ada. Saudaraku, itulah sebabnya saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Dia ada. Nyanyian mengatakan dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, sejak zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus mengajak umatnya mengerjakan pekerjaan yang besar. Roh Kudus turun kepada Daud, masih remaja, masih muda, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan Daud taat, dia pergi. Waktu Goliat datang menantang, Roh Kudus bicara sama Daud, hadapi dia. Dan Daud taat. Daud si kecil melihat raksasa yang besar, dia tidak takut. Apa yang membuat Daud itu dia takut? Roh Kudus. Roh Kudus mengajak Daud pergi ke sungai. Dia mengambil 5 batu. Saudara, lalu diambil dia batu. Goliat tersinggung. Dia bilang, dikira aku anjing. Tapi Daud mengatakan, singa dan beruang aku kalahkan. Lah kamu cuman anjing. Singa dan beruang aja aku kalahkan. Diambil, dia sabet dalam nama Yesus. Dan Goliat yang besar itu mati. Lalu kepalanya dipenggal. Itu pekerjaan yang besar dari seorang remaja namanya Daud. Dan Allah mendidik Daud terus. Sehingga Daud tidak pernah kalah dalam medan perang. Dia menang, dia menang, dia menang. Akhirnya dia menjadi raja terbesar. Dia ingin membangun rumah Tuhan. Raja terbesar. Salomo cukup besar. Dia punya hikmat. Dia bangun rumah Allah. Simson. Kalau Tuhan turun atas Simson, dia angkat pintu gerbang, dia bawa. Dia cabut pintu gerbang. Tidak pakai linggis. Pakai tangannya diangkat. Saudara, kalau pintu gerbang zaman dulu, di kerajaan-kerajaan, itu bukan pintu gerbang yang besi-besi kecil. Tapi balok kayu besar-besar segini, saudara. Karena dia mungkin besi belum ada waktu itu. Pakai kayu-kayu yang besar-besar ini. Ya, harus, sebab kalau kayu kecil gampang bisa dipatahkan. Tapi kalau kayu-kayu yang besar itu susah. Itu mungkin beberapa balok-balok atau kayu-kayu dan sebagainya. Tapi Simson angkat itu semua. Kita tidak tahu berapa lebarnya itu pintu gerbang. Ambil, cabut. Pintu gerbang musuh. Ya, kalau pintu gerbang itu dicabut, dikalahkan, itu artinya kerajaan itu habis. Bagaimana Elia? Elia diberikan iman yang kuat. Memang Yakobus bilang karena dia banyak berdoa, dia memberikan iman yang kuat dan kuat sekali. Sehingga Elia berani menghadapi Nabi Baal dan Nabi hutan. Dan dia begitu yakin dia berdoa. Dan ada. Itu besar. Sejak zaman PL. Roh Kudus ingin melakukan pekerjaan yang besar. Sebab Roh Kudus ingin Yesus ditinggikan amat sangat amat. Bahkan kalau bisa tingginya melampaui langit.
Pemazmur selalu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Tinggikan dirinya Yesus mengatasi langit. Mengatasi langit. Roh Kudus ingin nama Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Ditinggikan mengatasi langit. Itu yang ada. Demikian juga dalam PB, saudara. Tuhan ingin pakai semua orang yang percaya kepadanya, yang mau taat kepada Roh Kudus. Maka Tuhan akan pakai dia tinggi dan tinggi. Bukan pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang besar. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul-Rasul, saudara akan merasakan satu pekerjaan yang luar biasa dari para rasul. Ada satu kisah, saudara, seorang penjahat atau gangster, orang nyebutnya, hatinya kosong. Lalu dia ketemu pendeta dan pendeta itu mengatakan, percaya kepada Yesus, bertobat, maka kamu akan diselamatkan. Lalu akhirnya dia percaya kepada Yesus, saudara. Dia menjadi begitu berani karena dia merasakan ada kesaksian di dalamnya. Dia sangat berani, setiap kadang ada mobil lewat di stop, saudara. Lalu dia bilang, percaya Yesus ya. Ada yang lewat di stop, percaya kepada Yesus ya. Orang berkata, orang gak mau deket-deket sama dia. Takut, orang gak berani sama dia. Tetapi dia, saudara, berkata, aku dibebaskan oleh Yesus. Tidak ada cara lain, aku harus kasih tahu semua. Yesus adalah juru selamat dan pembebas. Kisah 4:13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, mereka heran karena lihat Petrus dan Yohanes bukan orang terpelajar, tetapi kalau bicara penuh kuasa Allah. Penuh kuasa Allah. Bicara dia penuh kuasa Allah. Dia bicara penuh kuasa Allah. Roh Kudus senang, bergemar. Mari kita menyenangkan Roh Kudus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Tuhan. Bagaimana caranya? Taat. Filipus pergi ke Samaria mengadakan kebangunan rohani yang besar. Stefanus dan Yakobus berani sehingga dia rela mati syahid. Paulus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia pergi kemana-mana. Dia pergi memberitakan. Dia pergi kemana-mana. Bagaimana saudara? Memenangkan jiwa adalah pekerjaan besar. Perkara besar itu adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Melepaskan mereka dari dosa dan belenggu iblis. Menyelamatkan manusia dari api neraka, saudara. Itu pekerjaan yang besar. Orang bilang dokter itu mati karena menyelamatkan pasien yang COVID. Ya, tapi pekerjaan kita adalah melepaskan mereka dari dosa dan belenggu iblis. Menyelamatkan manusia dari api neraka. Aku memberikan kepada kamu kuasa, Tuhan bilang, untuk menginjak ular dan kalajengking. Aku memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Sehingga kita bisa melakukan perkara yang ajaib, yang besar. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Mengapa disebut lebih besar dari yang Yesus kerjakan? Sebab jika Yesus hanya memberitakan Injil di Palestina saja, satu negara Israel yang kecil, tetapi murid-murid pergi ke seluruh dunia. Dia membawa banyak jutaan orang datang kepada Yesus. Dan Yesus melihat itu semua, bagaimana tubuh Kristus itu bekerja. Pergi kemana-mana, Paulus pergi ke Asia Kecil. Terus sampai ke Roma. Lalu Injil diberitakan. Bahkan murid-murid ada yang mengatakan, ada yang pergi ke Pakistan, Thomas. Pergi ke Rusia, Andreas.
pergi ke Irak. Petrus pergi kemana-mana. Paulus pergi ke dataran Eropa, ke Yunani. Pekerjaan yang lebih besar. Kalau Yesus hanya di Palestina, tapi ini pekerjaannya kemana-mana. Begitu banyak. Mereka merebut manusia dari api neraka. Begitu banyak. Betul. Secara jiwa-jiwa seperti itu. Tapi Roh Kudus juga mempersiapkan semua. Mungkin saudara tidak ke seluruh dunia. Mungkin kita tidak pergi ke seluruh dunia. Tapi mari kita menangkan jiwa yang ada di sekitar kita. Kita rebut dari tangan iblis. Kita berikan kepada Yesus. Saudara punya kuasa. Saudara bisa melakukan pekerjaan yang ajaib. Yang besar itu. Tuhan memberikan kepada saudara, kepada kita kuasa. Untuk menutup mulut iblis. Tadi saya katakan menginjak ulah dan kalajengking. Untuk menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Yesus. Untuk mencelikan orang buta yang tidak tahu jadi bisa tahu dan bisa mengerti. Untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Ada banyak di dunia ini yang tertawan. Ada banyak orang yang terbelenggu oleh dunia, terbelenggu oleh kebiasaan buruk, terbelenggu oleh kebudayaan. Tetapi kita membebaskannya. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan telah mengurapi aku. Sebab itu saudara bangkitlah. Roh Tuhan ada pada saudara. Sebab itu bangkitlah. Majulah. Layani Tuhan dengan kuasa. Bangkitlah. Majulah. Layani Tuhan dengan kuasa. Layani Tuhan dengan kuasa. Jangan sampai dikalahkan oleh iblis. Saudara, layani Tuhan dengan kuasa. Jangan sampai dikalahkan oleh iblis. Jangan sampai dikalahkan oleh iblis. Layani Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara, kita bisa. Jadi saudara, kalau kita punya, kita ada. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Saya ingin baca lebih ayatnya. Lukas pasalnya yang keempat. Ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara kudus. Ada nyanyian mengatakan, Roh Tuhan di atasku telah mengutusku untuk memberitakan kabar kesukaan, bebaskan yang tertawan, celikan yang buta. Roh Tuhan atasku, urapanku. Saudara, kalau Roh Tuhan ada di atasku, kita pergi untuk memberitakan Injil. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Saudara, saudara menang sebab kuasa Tuhan. Kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah,
kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Saudara menang dengan darah Kristus. Roh Kudus ada pada diri saudara. Terima kasih Bapa. Tuhan, pakailah kami seperti yang Tuhan katakan hari ini. Bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang aku kerjakan. Bapa, biar kami boleh bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terlebih untuk menangkan jiwa. Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami alat-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Bapa. Roh Kudus kami taruh dalam tangan-Mu hidup kami ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu, berkati semua anak-anak-Mu, berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati semua yang mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua. Amin.